Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap katakan amin dan mari sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Karena firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan berkuasa. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yaitu what to do when you are alone. Apa yang harus kita lakukan waktu kita sendirian? Saat-saat ini diizinkan untuk mereka dilatih imannya mandiri. Tidak tergantung oleh family cell leadernya, tidak tergantung oleh gedung pertemuan, oleh tim praise and worship, oleh semangat orang-orang yang memuji menyembah Tuhan. Tapi bahkan di saat-saat yang terlemah, di bawah yang paling gelap dalam hidup mereka, mereka bisa membangun iman mereka secara pribadi kepada Tuhan. Jadi terlihatlah kekristenan yang sesungguhnya waktu kita sendirian. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kan gak jelas pandeminya selesainya kapan. Aku percaya semua dalam kontrol Tuhan. Tiba-tiba keluar beberapa hal yang saya tuliskan menjadi khotbah ini. Apa yang harus kita lakukan saat kita sendirian. Mungkin kita belum bisa family cell meeting secara onsite, kumpul benar-benar fisik. Kita belum bisa kebaktian secara fisik, masih secara online. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan mau untuk kita belajar dan saya berharap firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua. Ada 4 hal waktu kita sendirian apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ada sebuah kisah dari Daud. Kalau kita baca kisah ini sangat menyedihkan sekali, tragis. Tapi dari sini Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman yang luar biasa. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 8. Mari baca pelan-pelan dan kita simak, ada beberapa bagian yang saya akan tekankan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Kota itu terbakar habis, nggak ada sisa. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Kotanya habis terbakar, istri dan anak mereka ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangin, nangis dengan nyaring sampai nggak kuat lagi nangis. Saya waktu baca saya ingat-ingat ya, aku nangis senyaring-nyaringnya kapan ya? Kayaknya sesusah-susah hidup aku nggak pernah nangis sampai nggak bisa nangis lagi. Berarti ini parah banget ini masalahnya. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Nah, dalam keadaan di mana kota sudah terbakar habis, istri anak-anak ditawan, ada masalah yang lebih besar lagi. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Yang harusnya support dia sama-sama sependeritaan. Tapi malah mau melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Bayangin, satu kota pedih hatinya. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dengar baik-baik, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saya pelajari satu hal di sini dari firman Tuhan, di saat-saat Daud sendirian, kota terbakar habis, mungkin bicara karirnya di tengah pandemi ini berhenti karena dipecat, di PHK, penjualan turun, kantor tutup, tabungan habis, mungkin menderita sakit lagi, sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi kotanya habis, istri sama anak gak ada, tinggal sisa Raja Daud sama rakyat. Rakyatnya mesti support dia, malah ngancem dia mau lempari dengan batu. Berarti dia tinggal sendirian.
Apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Gimana sih dia menguatkan kepercayaannya? Ada 5 kata yang saya coba tuliskan. Ini pakai bahasa Inggrisnya lebih bagus, jadi saya coba dengan bahasa Inggris. Nanti saya akan terjemahkan. Jadi saya langsung aja, yang pertama Daud kan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah dari kata menguatkan ini lahirlah artinya, ada 5. Yang pertama adalah repair. Repair itu punya arti apa? Memperbaiki. Ada kata lagi yang menemani dari repair adalah cure atau recover. Ternyata kalau kita dalam keadaan yang hancur-hancuran, habis-habisan, lagi sendirian, lagi masalah, kejepit sama seperti Daud, mau nangis udah gak bisa nangis. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki dulu. Nah saya mau cerita dan saya hubungkan dengan 5 hal ini. Saya pernah ngalami satu saat di dalam kepemimpinan saya sebagai gembala, pressure-nya, tekanannya terlalu berat. Permintaan terlalu banyak, tuntutan terlalu banyak, kritiknya terlalu kuat. Tentu yang baik, yang membangun saya rubah. Tapi karena semakin bertumbuhnya pelayanan, banyak tekanan, banyak pressure. Dan di satu titik waktu saya rasa kok sendirian ya. Yang harusnya saya mendapatkan support, yang harusnya saya mendapatkan dukungan. Tapi entah kenapa masih ada, semua masih ada di sekeliling kita, tapi saya rasanya sendirian. Sampai saya pulang ke rumah tidur juga rasanya gak enak. Saya bilang sama istri saya, sepertinya saya itu berhenti aja jadi full time sebagai gembala. Jadi saya bekerja seperti orang lain di marketplace. Saya itu bisnis, saya itu berkarya. Tapi tanggung jawab saya tetap, kalau Tuhan mau saya menggembalakan, saya akan tetap mengembalakan, tetap berkhotbah, mimpin meeting, bikin perencanaan dan lain-lain. Dan istri saya bilang ini tenang dulu, tenang. Di situ kan saya ingat bahwa saya masih punya jatah miles saya, simpenan miles saya bisa terbang, saya bisa mengasingkan diri, misalnya 3 bulan. Lalu saya punya teman-teman di mana-mana, mereka selalu nampung saya untuk tinggal di sana. Tapi yang saya buat adalah begini. Saya coba memperbaiki dulu hubungan saya sama Tuhan gimana. Saya bilang Tuhan kalau saya ada kesel, saya ada benci, saya ada marah, saya mau pulih dulu. Terus sama orang-orang yang mungkin membuat saya rasa sendirian, membuat saya jadi berbeban berat, saya mau bereskan dulu. Saya mau mengampuni mereka, saya mau melepaskan berkat untuk mereka. Jadi itu adalah cara bagaimana kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Mesti sembuh dulu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, kalau mungkin dengan keluarga, pulih dulu. Karena kalau luka nggak pulih, kita nggak akan bisa untuk melakukan perkara besar bagi Tuhan. Itu yang pertama, repair, memperbaiki. Saat kita sendirian, saat-saat seperti ini lihat, apa yang perlu saya perbaiki? Hubungan dengan Tuhan, keuangan saya, hubungan saya dengan keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, menguatkan kepercayaan punya arti gini, encourage. Saya coba cari terjemahan bahasa Indonesianya itu gini, menyemangati. Menyemangati. Karena kalau orang lagi sendirian, itu rasanya ya sepi, nggak ada gairah, rasanya tawar hati. Apalagi kalau luka, apalagi kalau lagi marah, lagi kecewa, apapun keadaan kita. Jadi saya mencoba menyemangati diri saya sendiri. Saya ingat Daud pernah bilang gini, hai jiwaku bangkit dan pujilah Tuhan. Jadi kan manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Orang dalam keadaan sendirian bisa tiga-tiganya lemah. Rohnya lemah, jiwanya lemah, tubuhnya lemah. Kebetulan saat itu ya saya masih tetap doa, masih tetap baca firman. Jadi roh saya dalam keadaan yang baik, tapi jiwa saya itu mengalami serangan. Lalu Daud kan bilang gini, hai jiwaku bangkit dan pujilah Tuhan, ingat akan segala kebaikannya. Ingat dia yang telah menyelamatkan engkau dari lubang kubur. Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Begitu saya ingat ayat itu saya semangati diri saya. Ayo Juan Mogi bangkit. Kamu bisa melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan. Kamu jangan menyerah.
Ayo ada kekuatan dari Tuhan. Jangan tawar hati. Kalau tawar hati kekuatannya jadi kecil. Saya mulai bangkit, saya mulai baca ayat-ayat firman Tuhan. Saya mulai lagi memuji-muji Tuhan. Jadi saya encourage, saya menyemangati diri saya. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah maintain atau memelihara. Jadi menguatkan punya arti yang ketiga maintain. Memelihara. Jadi di titik itu saat saya udah mau melepaskan semuanya, tiba-tiba saya ingat bahwa ini tanggung jawab dari Tuhan. Saya itu harus punya apa ya, stewardship, kepenata layanan, kepengurusan yang baik. Sementara saya bingung apakah saya mau berhenti dulu, saya mau ambil waktu 3 bulan, saya mau cuti, saya mau sendirian. Bahkan saya gak mau ajak istri, gak mau ajak anak, saya aja sendirian. Tapi di saat-saat seperti itu tetap saya punya jadwal meeting, saya harus olahraga, saya olahraga. Walaupun tidur agak sulit ya karena pikirannya kemana-mana. Ada banyak pikiran yang menekan. Harus misalnya khotbah, saya masih khotbah, ngajar, masih ngajar. Jadi menguatkan artinya malah apa yang harus kita lakukan tetap dilakukan aja. Sampai kita menunggu jawaban dari Tuhan. Yang keempat menguatkan punya arti withstand. Pakai D ya. Withstand. Withstand itu bertahan. Saya masih ingat waktu saya cerita sama istri saya, dia bilang ini sabar, tenang dulu, jangan keburu-buru. Jadi sementara saya doa, menguji, benar nggak saya harus ambil keputusan ini. Sementara saya menunggu itu kan tekanan tetap datang, pressure tetap ada, stresnya itu masih ada. Tapi di titik itu saya bilang ini saya harus bertahan sampai benar-benar apa yang saya rencanakan ini sesuai dengan Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir adalah conquer. Menguatkan punya arti conquer atau menaklukkan. Jadi perasaan-perasaan, pikiran-pikiran negatif yang muncul itu saya mulai taklukkan. Misal kecewa, mulai pikiran negatif, kenapa ya dia seperti itu? Dia maunya apa sih? Kenapa kok dia jadi jahat begitu? Saya mulai belajar gini, saya taklukkan itu dengan cara apa? Pikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebaikan. Daripada saya ngelihat yang negatifnya, saya belajar mencari yang positifnya dari orang itu, positifnya dari keadaan itu, dari setiap tekanan yang ada. Dan saya melihat gini, ada orang lain yang pelayanannya nggak dipercaya banyak hal sama Tuhan, yang nggak ada tekanan, nggak ada tantangan. Saya dipercaya jemaat yang begitu banyak dengan tanggung jawab yang berat. Nah disitulah anginnya kencang, tantangannya besar. Oh iya ya, saya mulai menaklukkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang tadi saya bilang ini udah deh, saya nyerah deh, saya nggak mau lagi. Nah waktu saya menaklukkan itu, apa yang terjadi? Kepercayaan saya dikuatkan kembali. Jadi ada 5 hal, kalau kita sedang sendirian kita harus kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah repair atau memperbaiki. Yang kedua adalah encourage atau menyemangati. Yang ketiga adalah maintain atau memelihara. Yang keempat adalah withstand atau bertahan. Dan yang kelima adalah conquer atau menaklukkan. Nah saat saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan dengan 5 hal ini, apa yang terjadi? Saya mulai clear, arahan-arahan Tuhan mulai tenang, dan Tuhan mulai kasih jawaban-jawaban. Karena selama ini kan lagi butek kan. Nah waktu saya mulai tenang Tuhan mesti bicara sama saya. Saya bilang engkau harus nyatakan sesuatu. Tuhan bilang jelas sekali begini. Dia bilang kamu dipanggil sebagai gembala, jangan mencoba untuk menjadi yang lain. Lalu Tuhan bilang begini, kamu gak hidup dari apa kata orang, kamu hidup dari apa kata Tuhan. Kamu gak melakukan apa yang orang mau, tapi kamu melakukan apa yang aku mau untuk hidupmu. Ambil yang baik, perbaiki, lakukan apa yang kamu sanggup, selebihnya kasih karunia Tuhan
akan menyertai kamu. Karena aku akan pakai kamu dan gereja ini untuk terus bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan menyerah, bangun gereja ini menjadi jemaat yang kuat seperti yang aku visikan. Udah selesai. Jadi saat saya sendirian orang gak bisa ngerasain apa yang saya rasakan. Orang juga gak bisa tahu apa yang saya pikirin, seberat apa beban saya. Tapi di saat saya sendirian Tuhan tahu apa yang saya alami. Saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Yang kedua, saat kita sendirian apa yang harus kita lakukan? Beristirahat. Beristirahat. Masih ingat saat Elia mengalahkan ratusan Nabi Baal, mujizat terjadi, udah kering lama banget, hujan turun dengan luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Elia diancam oleh Isabel. Dia ketakutan dan dia sendirian. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 6. Tetapi ia sendiri, ada kata sendiri lagi, masuk ke padang gurun. Padang gurun itu daerah yang tandus, daerah yang kering. Kalau pembentukan proses sering diistilahkan dengan padang gurun di dalam kehidupan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Kemudian ia makan, minum, dan berbaring. Kemudian ia makan, minum, dan berbaring. Artinya apa? It is the time to rest. Ini waktunya untuk beristirahat. Yang saya pikir mungkin malaikat akan nyentuh dia dan bilang ini, Elia, gimana sih kamu hamba Tuhan? Masa kayak begitu males tidur-tiduran? Hah? Santai, gak ada cuti lagi dalam pelayanan. Ayo bangkit lagi, pelayanan lagi. Ayo nyanyi haleluya 12 kali. Ayo pujian nyanyi. Allah bangkit, biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo bahasa roh 1 jam. Malaikat gak ngomong gitu, dikasih makanan sama minuman. Berarti apa yang kita bisa simpulkan, ada saatnya di mana kita sedang sendirian, di mana saat semuanya slow down, nggak ada pelayan lagi, aduh kangen nih udah nggak jadi asyar, aduh kangen nih udah nggak ngajar anak lagi, aduh kangen nih udah nggak nyiapin makanan lagi, kopi, teh, kue-kue di lounge, di welcome lounge GB Gilgal. Mungkin ini saatnya kita untuk beristirahat, di mana saat kita beristirahat, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk tugas yang lebih besar lagi. Karena setelah Elia pulih, Tuhan arahkan dia untuk kembali melayani. Ada tugas yang harus dia layani. Nah, saya itu orang yang sulit beristirahat. Jadi kayak kemarin ini habis tapping capek sekali. Dan saya pikir saya mau tidur bangun siangan. Enggak bisa, otomatis jam 4 udah ting, udah seger gitu. Jadi dari dulu itu senang kerja, aktif banget. Sampai teman-teman saya ingetin, kamu hidup jangan kayak mesin. Papa saya bilang, nanti kalau terlalu berat bisa turun mesin. Jangan kayak papa katanya. Nah saya gimana ya, mau libur aja kepikiran. Bawa kerjaan, mikirin kerjaan. Saya harus melatih diri saya untuk bisa liburan, untuk gak mikirin kerjaan. Sekarang masih ya udah jauh lebih baik, udah bisa ngatur. Sekarang kan gak bisa terbang kemana-mana, udah bisa ngatur, ada liburan waktu Natal, liburan waktu anak sekolah. Tapi misalnya saat kita sedang work from home, di awal-awal waktu saya merasa, aduh kenapa ini pandemi tiba-tiba begitu berat, ada banyak yang harus saya pikirkan. Itu saya pernah cerita di khotbah bulan Juni, selama 3 bulan saya ada di Singapura karena sebelumnya istri saya sakit 2 kali masuk rumah sakit, dokter gak ketemu penyakitnya. Jadi itu sebelum Singapura ditutup, kita berangkat ke sana untuk minta pandangan dokter ini sakit apa. Dan saat yang bersamaan juga itu saya sesak nafas. Sampai itu gak bisa tidur, mungkin ada hal-hal yang di bawah alam sadar saya pikirin.
Tapi di situ saya diingatkan bahwa kamu harus belajar istirahat. Makanya saya sempat posting di Instagram saya pengen nonton. Karena selama ini punya TV, udah pasang program, nggak pernah nonton TV. Saya bilang saya mau relax dulu deh. Jadi tetap saya bangun pagi, jadi jam 5 gitu saya udah keluar, udah jalan kaki. 3 jam, kadang saya baru balik jam 10, jam 11, jalan. Sembari jalan saya nyanyi-nyanyi, jadi pasang Spotify saya nyanyi, saya muji, saya nyembah Tuhan, saya basaro, saya perkatakan firman, saya berdoa. Dan di situ mulai apa yang terjadi ya, kayak ada kelegaan, ada kekuatan yang baru. Saya mulai beristirahat, mulai belajar mau nonton. Karena saya bingung mau nonton cuma dengar-dengar orang ngomong. Jadi saya posting di Instagram, saya tanya, Bapak Ibu Saudara saya bilang, annyeonghaseyo, ini mau nonton film mana yang bagus ya, saat itu ada film apa aja tuh, tahun lalu ya di awal tahun. Itaewon Class atau apa Crash Landing on You, saya lupa apa, itu komen terbanyak, jawaban terbanyak, 1.500-an komen, ada yang bilang ini aja, ini aja, ini aja, ini aja. Dan saya nonton dapat hiburan. Habis selesai 3 seri itu saya nonton, udah gak nonton lagi sampai kemarin film Startup. Dan anak saya bilang, Dedi kok tumben sekarang udah gak nonton-nonton lagi. Saya bilang, Dedi harus persiapan khotbah. Dedi ada kerja, Dad santai lah Dad, relax lah Dad. Nah seringkali anak saya juga ngingetin, apa sih yang kita bisa belajar saat kita sendirian. Mungkin Tuhan lagi izinkan kita untuk beristirahat, supaya tubuh kita pulih, jiwa kita segar, karena ada tugas yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Semangat! Coba bilang dulu sama sebelahnya kalau kita ikut kebaktian bersama keluarga atau teman, ayo mungkin ini saatnya kita istirahat, ini saatnya kita rekreasi. Jadi sekarang kalau saya libur, bahkan sebelum pandemi udah bisa lebih rileks. Gak mikirin kerjaan, gak mikirin hal-hal yang harusnya saya gak pikirin selama liburan. Yang ketiga adalah berdoa. Wah ini mah biasa pastor, di mana-mana juga orang Kristen tahu harus berdoa. Yuk kita baca dulu ya. Ini contoh dari Yesus sendiri. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Nah bukan doanya tapi isi doanya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Memberikan kekuatan kepadanya. Doanya benar, doanya sesuai firman Tuhan, kekuatan dari Allah terjadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Mungkin kita sedang mengalami masalah keluarga. Kita rasa sendirian. Kok suami gak support? Kok istri gak support? Kok anak-anak seperti gini? Kok orang tua seperti begini? Atau apa saja bagian dari keluarga kita. Ingat saat kita rasa sendirian kita doa sama Tuhan. Kita bilang begini, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi gak apa-apa, aku siap. Yang penting aku sudah lakukan kehendak-Mu. Sebagai istri aku tunduk sama dia. Sebagai suami aku sudah sayang dia sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sebagai anak aku sudah menghormati orang tua. Sebagai orang tua aku sudah mendidik mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Aku sudah nabur nilai yang terbaik. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Nah doa itu yang membuat kita lega, membuat kita bebas, membuat kita sembuh saat kita sedang sendirian. Orang yang bisnis, orang yang bekerja, mungkin ada goncangan, lagi sepi, lagi di PHK, nggak ada order, penjualan turun, tagihan sulit ditagih. Kita bilang begini, sama seperti doa Yesus, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tapi kalau Tuhan izinkan krisis ini masih terjadi panjang, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendak-Mu. Karena ini adalah bisnismu. Aku kelola dengan cara Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, aku kelola bisnis ini. Kalau sampai krisis sedang terjadi, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Kehendak kita kan jadi nanti beda banget sama Tuhan. Pokoknya krisis harus selesai bulan ini sekarang. Pokoknya besok harus ada penjualan di muka pintu. Nyatakan mujizat-Mu. Enggak ada yang salah dengan itu.
Kalau Tuhan izinkan memang lagi ada krisis nggak apa-apa. Bilang Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sama, saya mimpin gereja juga gitu. Tuhan kalau Tuhan masih mau online, Tuhan izinkan ini. Tuhan yang pelihara jemaatmu. Karena selama ini aku sudah lakukan bagianku. Aku kasih nilai-nilai kebenaran. Aku kasih visi jadi jemaat yang kuat. Aku bangun manusia roh mereka. Aku ngajarin bagaimana membangun keuangan. Bagaimana membangun tubuh yang sehat. Bagaimana punya karakter Kristus. Aku gak bisa lihat mereka, gak bisa perhatikan mereka satu persatu. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, biar kehendakmu yang jadi bagi jemaat Gilgal. Aku hanya berdoa, jangan ada yang mundur, jangan ada yang kecewa, jangan ada yang marah sama Tuhan. Semua tetap setia kepada Tuhan. Itu aja doa saya. Udah saya serahkan, habis saya mau ngapain lagi? Tetap saya khotbah, mimpin pray, praise and worship, mimpin meeting, para pemimpin tetap saya lakukan bagian saya walaupun secara online. Kalau lagi sendirian, jangan lagi ngotot, bilang gini. Kalau memang ini harus terjadi enggak apa-apa Tuhan. Tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kita sendirian tapi kuat di dalam Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini kita sedang mempersiapkan pembangunan GC2, Gilgal Center 2. Gilgal Center 1 dibangun melewati krisis. Kita ini baru proses 2 tahun. Masih ada 3 tahun kewajiban yang harus kita selesaikan. Boom! Gereja gak bisa lagi kebaktian. Ada tekanan-tekanan juga karena saya penanggung jawabnya. Tapi saya belajar begini, bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini harus terjadi gak apa-apa. Tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Udah tenang. Yang terakhir, yang keempat. Apakah kita belajar sesuatu? Apa yang harus kita lakukan saat kita sendiri meminta dukungan? Saya ambil dari kisah Esther dan ini adalah bagian yang terakhir. Esther itu mendapat anugerah menjadi istri dari raja. Dan tiba-tiba ada orang yang jahat namanya Haman. Ingin membunuh semua orang Yahudi. Jadi Esther orang Yahudi, nah pamannya tuh ada di luar istana. Pamannya dapat berita bahwa orang Yahudi itu mau dimusnahkan. Dia bilang sama Esther. Esther bilang kalau saya gak ada raja gak dipanggil mati hukumannya. Mordekai pamannya bilang gini, nasib bangsamu ada di kamu. Kalaupun kamu gak mati sekarang, ini kurang lebih bahasa sehari-harinya ya nanti juga mati. Orang mau dibunuh semua kok orang Yahudi. Di saat dia sendirian, di istana ya dia sendirian. Apa yang dia lakukan? Dia meminta dukungan. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dunia yang sekarang banyak sekali individualistis. Sendiri-sendiri, lo, gue. Makanya saya menerapkan family menjadi nilai. Karena gaya hidup kerajaan bukan seperti itu. Gaya hidup kerajaan adalah komunitas. Membagi, yang kuat menolong yang lemah. Saya besar dengan gaya hidup seperti itu waktu papa mama saya bertobat tahun 77. Itu setiap hari, setiap malam saya lihat bagaimana saat kita mengalami proses dibentuk oleh Tuhan. Mereka datang, mereka bukan pendeta, orang yang bisnis, orang yang kerja, ada yang kerja swasta, kerja di pemerintahan. Tiap hari datang bergantian menghibur keluarga kami. Nyanyi-nyanyi, sampai dari kecil saya hafal lagu-lagunya. Sharing firman Tuhan. Saya tuh suka nonton dari dalam kamar ya, ini kok om-om, tante-tante baik banget. Saya baru tahu mereka kirimkan makanan, mereka siapkan tempat tinggal untuk kita, mereka pinjemin kendaraan untuk kita, bukan karena bantuannya. Tapi saya melihat bagaimana dukungan dari anak Tuhan. Itu puluhan tahun yang lalu, zaman berubah. Jadi orang ya lo, gue, udah pada gengsi. Tapi kita perlu belajar saat kita sendirian.
kita perlu belajar rendah hati dan minta dukungan dari orang lain. Saya beberapa kali, saya bilang sama tim kantor saya, tolong doakan. Tolong dukung doa. Saya ngomong sama volunteers, saya ngomong sama ketua sel, saya ngomong sama jemaat. Dari kecil, papa mama saya ada sesuatu, mereka bilang ini tolong dukung doa, tolong support. Nah, kalau hubungan kita semakin dekat, biasanya tanpa minta itu ada kepekaan. 3 bulan pertama, waktu dalam keadaan yang berat, 3 bulan pertama saat krisis. Ada 3 orang yang secara teratur telepon saya. Ajak ngobrol, ngajak bercanda, nanya kabar saya. Nanya kabar istri, concern. Gimana kemarin kamu masih bisa tidur enggak? Kemarin malam sesak enggak? Waduh saya bilang kemarin sampai jam 3 pagi saya cuma duduk. Gak bisa nafas sekali aja tuh anugerah. Doain lagi, kasih penghiburan. Ternyata kita perlu orang Kristen lainnya. Kita perlu sesama kita. Makanya Gilgal dapat pesan Tuhan. 40 days of good news. Memperhatikan orang lain. Menanyakan kabar. Karena di sekeliling kita banyak orang-orang walaupun Jakarta ramai. Walaupun Indonesia ramai mereka rasa sendirian. Mungkin sebuah telepon itu yang saya alami dalam 3 bulan pertama. Bro, apa kabar? Lagi ngapain? Makan apa tadi? Simple aja. Gimana sehat? Loh kok bisa nanya sehat ya? Apa saya kurang montok ya? Wah saya bilang saya lagi kurang sehat. Masa sih? Kenapa? Saya cerita. Waduh itu berat ya. Saya doa untuk kamu. Besok ditelepon lagi. 3 hari lagi ditelepon lagi tanya kabarnya. Di situ saya merasakan bahwa saat kita sendiri. Kita perlu dukungan dari orang lain. Gereja adalah keluarga. Yuk jangan hidup sendiri-sendiri. Tapi mulai dukung orang lain. Perhatikan orang lain. Saya selesai. Kalau Tuhan sedang izinkan kita sendiri saat ini. You are alone. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, beristirahat. Sekarang jadi bisa naik sepeda, naik Vespa. Ada saat yang saya lagi bilang ini, waduh ini kalau udah mulai sibuk lagi, gimana naik sepedanya ya? Gimana naik Vespanya ya? Tapi saya nikmati masa-masa ini. Yang ketiga berdoa. Bukan doanya, tapi isi doanya. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan yang keempat, jangan gengsi, minta dukungan. Kita punya saudara-saudara seiman. Kita punya keluarga seiman. Bulu yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ini bukan akhir dari segalanya. Semua yang mengikuti kebaktian saat ini, mungkin kita lagi merasa sendiri. Kita kangen banget ngumpul sama teman-teman sel. Kita kangen banget kebaktian ibadah raya hari Minggu. Mungkin dalam keadaan ekonomi gak ada yang tahu. Kita sedang susah, terjepit, terhimpit.
Kita sedang mengalami sakit dan gak ada orang lain yang tahu. Atau mungkin orang tahu tapi kita rasa sendirian. Hari ini dengar baik-baik, Tuhan lagi mau bangun iman pribadi kita kepada Tuhan. Bukan iman yang rame-rame tapi kita sendiri dengan Tuhan. Mari, ayo sama-sama kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Pakai waktu ini untuk beristirahat, untuk berdoa. Bukan lagi kehendakku tapi kehendak Tuhan. Dan dengan terbuka minta dukungan dari yang lain. Aku berdoa Tuhan, gak ada yang mundur, gak ada yang kecewa, gak ada yang imannya gugur. Semuanya tetap setia, karena Engkau tetap setia. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Dengar baik-baik. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Kuat di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.